Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Sehat semuanya? Sehat. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan kalian dan alat tulisnya untuk mencatat. Oke, sebelum kita memasuki materi kali ini, alangkah baiknya kita coba mereview kembali materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, apakah kalian ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Coba kita kupas satu persatu ya, biar kalian ingat. Untuk yang pertama, terkait datum. Ada yang tahu nggak datum itu apa? Datum itu adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Bentuk jamaknya adalah data. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dan sampel itu berbeda. Populasi adalah himpunan semesta dari survei atau penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang benar-benar diambil untuk data penelitian. Bisa dibilang sampel ini adalah sumber datanya. Nah, ada yang masih ingat gak terkait pengumpulan data? Ada berapa cara sih kita dalam mengumpulkan data? Sebenarnya ada 5. Nah, yang pertama, observasi atau pengamatan. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, studi literatur. Dan kelima, studi dokumentasi. Nah, yang terakhir, tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu adalah salah satu alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris, yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Nah, kita sudah mengupas satu persatu mulai dari datum, populasi, sampel, pengumpulan data, dan tabel frekuensi. Nah, berarti sedikit demi sedikit kalian mulai mengingat materi-materi sebelumnya. Terkait tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ADP 3, peserta didik dapat menggunakan diagram batang dan diagram garis untuk menyajikan dan menginterpretasikan data serta mengestimasi berdasarkan data yang tersaji dalam bentuk diagram batang dan diagram garis melalui kegiatan diskusi dan praktik kelompok dengan benar dan tepat. ADP 4, peserta didik dapat menggunakan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasikan data serta mengestimasikan berdasarkan data yang tersaji dalam bentuk diagram lingkaran melalui kegiatan diskusi dan praktik kelompok dengan benar dan tepat. Nah, manfaat yang kita peroleh dari mempelajari materi ini adalah dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menggunakan diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran untuk menyajikan data seperti survei pendapat, keuangan dan perencanaan anggaran, pemasaran dan penjualan, persentase kesuksesan proyek, kesehatan, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Nah, dan hal ini dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan lebih baik
dan mempersiapkannya dalam membuat presentasi yang efektif di sekolah maupun di tempat kerja di masa depan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi utama, yakni materi diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, yang akan kita bahas pertama-tama adalah diagram batang. Diagram batang itu apa? Diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang. Panjang pendeknya bar dalam diagram batang mewakili nilai atau data tertentu. Nah, diagram batang dapat digunakan untuk menunjukkan tren naik turunnya sebuah kelompok data dari waktu ke waktu. Seperti contoh diagram batang berikut ini, yakni rata-rata waktu yang kita habiskan per hari dalam menggunakan Instagram selama seminggu terakhir. Selain bisa digunakan untuk menunjukkan satu kategori data, diagram batang juga bisa digunakan untuk membandingkan lebih dari satu kategori data sekaligus. Atau bisa dibilang menggunakan data kelompok. Kalau yang sebelumnya itu adalah data tunggal, kalau yang ini adalah data kelompok. Seperti contoh, perolehan nilai 100 di kelas A dan di kelas B. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh soal dari diagram batang. Untuk soalnya adalah hasil panen padi suatu daerah selama 5 tahun tergambar pada diagram berikut. Jika total hasil panen selama 5 tahun 190 ton, tentukan besar panen pada tahun 2014. Untuk penyelesaiannya, dari grafik kita peroleh data hasil panen sebagai berikut. Pada tahun 2011, hasil panennya memperoleh 40 ton. Pada tahun 2012 mengalami penurunan, yakni menghasilkan 30 ton saja. Pada 2013 mengalami kenaikan, yakni menghasilkan 45 ton. Pada 2014 kita misalkan X, karena kita tidak mengetahui berapa hasil panen yang diperoleh pada tahun 2014. Pada tahun 2015 menghasilkan panen sebanyak 25 ton. Nah, caranya yaitu total yang ada di grafik adalah 40 ditambah 30 ditambah 45 ditambah X ditambah 25 sama dengan 140 ditambah X. Jumlah hasil panen adalah 150 ton, sehingga panen tahun 2014 adalah X sama dengan 150 dikurangi 140 menghasilkan 50. Jadi, hasil panen tahun 2014 adalah 50 ton. Oke, selanjutnya kita memasuki materi diagram garis. Nah, diagram garis itu apa? Diagram garis adalah diagram yang digambarkan sebagai garis lurus yang menghubungkan antara data satu dan data lainnya. Diagram garis dapat digunakan untuk menyajikan data dengan tren tertentu seperti penurunan dan kenaikan suatu kelompok data dalam jenjang waktu tertentu, seperti contoh pertumbuhan populasi. Pada tahun 2017, 2018, 2019 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2020 ternyata mengalami penurunan. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh soal dari diagram garis. Untuk soalnya adalah perhatikan diagram garis berikut terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Nah, terjadi pada hari apa kenaikan tertinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Untuk penyelesaiannya, dari diagram garis di atas
Jika dijabarkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Hari Senin ke Selasa, 13.870 dikurangi 13.750 menghasilkan 120. Dari Selasa ke Rabu, 13.710 dikurangi 13.870 menghasilkan minus 160. Dari Rabu ke Kamis, yakni 13.900 dikurangi 13.710 sama dengan 190. Dari hari Kamis ke Jumat, yakni 13.970 dikurangi 13.900 menghasilkan 70. Dari hari Jumat ke Sabtu, yakni 13.820 dikurangi 13.970 sama dengan minus 150. Dari hari Sabtu ke Minggu, yakni 13.900 dikurangi 13.820 menghasilkan 80. Jadi kenaikan tertinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi pada hari Rabu ke Kamis. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu apa? Diagram lingkaran adalah data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Data yang disajikan dibagi dalam beberapa potong bagian yang menunjukkan suatu nilai. Diagram lingkaran dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran perbandingan banyaknya tiap kategori, seperti contoh proporsi tinggi badan siswa. Nah, diagram lingkaran ini mempunyai rumus untuk mencari besar sudut, yakni frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Sedangkan rumus mencari besar persentase, yakni frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh soal dari diagram lingkaran. Untuk soalnya, sekolah melakukan pendataan terhadap kegiatan paling disenangi siswa setelah pulang sekolah, seperti pada diagram berikut. Jika banyak siswa yang didata 1.800 anak, tentukan siswa yang senang bermain bersama teman. Untuk penyelesaiannya, dari diagram lingkaran di atas, sudut pusat lingkaran untuk bermain bersama teman adalah 360 derajat dikurangi kurung buka 60 derajat ditambah 60 derajat ditambah 70 derajat ditambah 50 derajat ditambah 40 derajat kurang tutup bersama dengan 80 derajat. Banyak anak yang senang bermain bersama teman adalah 80 derajat dibagi 360 derajat dikali 1800 sama dengan dari 80 derajat dibagi 360 derajat disederhanakan menjadi 2/9 dikali 1800 sama dengan 400. Jadi banyak anak yang senang bermain bersama teman adalah 400 anak. Dari situ ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa belajar dengan giat agar mencapai nilai ujian yang memuaskan. Oh ya, sebelum menutup pembelajaran pada video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.